Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 Al-Khwarizmi dan Al-Biruni. Bertemu kembali bersama Pak Taufik. Pada pagi hari ini Pak Taufik akan menyampaikan materi mengenai akidah akhlak bab 3, yaitu iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab 3 ini tentang iman kepada qada dan qadar, kita akan mempelajari tentang 3 hal. Yang pertama, tentang pengertian qada dan qadar. Yang kedua, takdir baik dan takdir buruk. Dan yang terakhir tentang hikmah iman kepada qada dan qadar. Mari kita mulai pembahasan yang pertama tentang pengertian qada dan qadar. Secara bahasa, qada artinya ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara istilah, qada artinya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditentukan sejak zaman azali atau zaman sebelum alam ini terwujud. Adapun qadar secara bahasa artinya ketentuan atau ukuran. Sedangkan menurut istilah, artinya qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadi kenyataan. Dalam pengertian lain, qada berarti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum berlaku. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku atau telah terjadi. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa qada artinya ketentuan Allah yang belum terjadi, sedangkan qadar adalah ketentuan atau ketetapan Allah yang telah berlaku atau sudah terjadi. Dalam pengertian sehari-hari, qada dan qadar biasa disebut dengan takdir. Anak-anak pasti lebih familiar dengan kata takdir. Dengan demikian, iman kepada qada dan qadar berarti mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah menurut hukum atau aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan dan kehendak Allah itu bersifat mutlak. Beriman kepada qada dan qadar termasuk dalam rukun iman, yaitu rukun iman yang ke-6. Qada dan qadar atau takdir dibagi menjadi 2 macam, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram yaitu ketentuan Allah yang pasti terjadi dan manusia tak dapat mengelak. Misalnya, datangnya qada dan qadar Allah, semua makhluk akan mati. Hari kiamat besok pasti datang dan sebagainya. Dan yang kedua, takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah yang masih bisa berubah. Misalnya, ingin kaya harus bekerja keras untuk mendapatkan rezeki. Ingin pandai harus giat belajar. Untuk masuk surga harus tetap menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi perbedaan antara takdir mubram dan takdir mu'allaq. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang kedua, yaitu takdir baik dan buruk. Apabila kita beriman kepada qada dan qadar atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita wajib percaya bahwa semua kejadian yang sudah terjadi, yang baik maupun yang buruk, adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita mendapati walaupun sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi apa yang diinginkan tidak dapat terlaksana seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal demikian memang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus tetap berusaha dan tidak boleh putus asa, dan harus menerima semua itu dengan sabar. Hal demikian dikarenakan sesuatu yang baik itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesuatu yang buruk yang menimpa manusia merupakan cobaan dan kesalahan manusia itu sendiri. Oleh karena itu,
manusia wajib berusaha untuk mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan takdir itu baru dapat diketahui oleh manusia bila telah terjadi. Dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mengetahui sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengubah nasib seseorang menjadi lebih baik atau lebih buruk tergantung dari usaha manusia itu sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, itu tadi mengenai materi takdir baik dan buruk. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu hikmah iman kepada qada dan qadar. Rela menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik atau yang buruk adalah perbuatan terpuji dan mulia. Mempercayai ketentuan baik dan buruk dari Allah banyak hikmahnya atau manfaatnya. Antara lain, yang pertama, kita akan menjadi orang yang giat berusaha, rajin belajar dan bekerja. Yang kedua, jika mendapat kebaikan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lupa diri. Yang ketiga, jika mendapat keburukan, kita sabar dan tidak pernah putus asa. Yang keempat, hati akan menjadi tenang, segalanya diserahkan kepada Allah dengan bertawakal. Dan yang kelima, insya Allah kita akan mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi beberapa hikmah iman kepada qada dan qadar. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini mengenai iman kepada qada dan qadar. Insya Allah akan Pak Taufik lanjutkan pada materi berikutnya. Tapi sebelum Pak Taufik akhiri, anak-anak bisa mencoba mengerjakan tugas berikut ini. Tetap semangat dan jangan lupa sholat 5 waktu. Pak Taufik akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.